Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi Tuhan Yesus. Kita beribadah malam ini. Ya, kita mendengar kabar baik, good news. Hanya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Seluruh isi Alkitab adalah tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Itulah yang kita dengar. Kabar baik, sama-sama katakan kabar baik. Injil, kabar baik, good news, ya, kabar baik. Penuh kasih, penuh sukacita, joy, ya, penuh damai sejahtera. Karena Injil itu disebutnya Injil Shalom, Injil damai sejahtera. Ya, Injil Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Jadi saudara jangan mau diombang-ambingkan, ya, yakini ya bahwa Yesus datang itu membawa dirinya bukan untuk menghukum atau menghakimi dunia. Ya, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Ya, malam ini kalau kita mau beri judul apa yang kita mau renungkan, ya, itu sebenarnya tentang dari Ibrani, ya, Ibrani 12, ya, nanti kita lihat, ya. Kepahitan itu memunculkan perjinahan, ya. Jadi dari kepahitan, jadi kita mau lihat, ya, nanti dan sekarang kita memiliki pikiran bukan demand atau tuntutan, tetapi supply, ya. Nanti kita akan lihat juga. Nah, bagaimana sebagai pendahuluan kita mau mendengar bahwa seluruh kalau kita dengar, oh, ini kitab Ibrani Pak Melki yang kita bahas, ya. Iya. Ya, kitab Ibrani itu surat Rasul Paulus kepada Ibrani. Ibrani itu Hebrew, ya, Yahudi. Jadi kalau kita baca itu tentu semua isi daripada kitab Ibrani atau surat Ibrani itu bermanfaat buat kita. For us, bagi kita itu bermanfaat. Tetapi itu bukan untuk kita dalam konteks kita ini orang Yahudi. Ya, nanti kita bisa paham. Ya, di situ ada misalnya murtad gitu, ya, seolah-olah orang Kristen bisa murtad gitu. Enggak, orang Kristen itu, orang percaya itu di tangan Tuhan seperti tadi kita dengar, ya. Jadi kalau kita bilang, oh, kita bisa hilang keselamatan, sama aja bilang katakan bahwa Tuhan itu gagal, ya. Nggak begitu. Saudara harus percaya. Nah, di dalam kitab ini kalau kita baca secara garis besar itu mengunggulkan atau menunjukkan the best-nya Tuhan Yesus, ya. Yesus itu lebih tinggi, misalnya Ibrani 1 sampai 2, lebih tinggi dari malaikat. Itu diceritakan, Yesus itu lebih tinggi dari malaikat, gitu, ya. Ayat 3, lebih tinggi dari Musa. Kenapa? Orang Yahudi itu, Nabi Musa itu udah kayak, ya, nabinya agama Yahudi. Orang yang paling besar itu di agama Yahudi. Nah, Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Jadi the best. Jadi mau ditunjukkan the best di atas yang baik atau yang better, gitu, ya, the best. Jadi kan kalau good, better, best. Nah, ini the best Yesus itu. Ya, yang pasal 4 bicara tentang Kanaan, tentang rest. Ibrani 5, Yesus itu lebih tinggi, the best daripada Harun, imam besar Harun. Ya, makanya Yesus disebut imam besar agung, ya, menurut peraturan Melkisedek, karena Yesus bukan keturunan Lewi, tetapi keturunan Yehuda. Ya. Nah, Ibrani 6 tentang Jews, ya, Jews, bagaimana Jews itu sudah mendengar tentang Yesus, dia bisa kembali lagi kepada temple sacrifice, artinya ke bait pengorbanan binatang kaki 4 tuh. Makanya dibilang murtad. Kamu udah denger nih, saya udah beritakan nih tentang Yesus, korban yang sempurna, imamnya dan korbannya yang sempurna. Balik lagi untuk pengampunan dosa potong domba, potong kambing.
Kamu mau nyalipin Yesus 2 kali. Nah, itu jadi bukan dalam konteks kita, ya. Kalian ingat ya, kalau bahasa Inggris konteks itu penting. Jadi kalau teksnya dibuang, tinggal konnya. Jadi terjadi penyesatan. Nah, jadi kita jangan mau, ya, digentarkan oleh ayat-ayat yang disebutnya bias ini. Ya, tapi kita bisa belajar. Oh, orang Yahudi itu memang sulit menerima Yesus sebagai juru selamat karena mereka itu menganggap Musa lebih tinggi. Mereka menganggap hukum-hukum mereka, aturan hukum Taurat betul dari Tuhan, itu lebih tinggi dari Yesus. Jadi masalah sulit bagi mereka dibanding orang yang nggak kenal hukum Taurat. Ya. Nah, Ibrani 7 tentang Melkisedek, imam besar agung, ya, imam besar pre-inkarnasi daripada Yesus. Tadi disampaikan Pak Budi sedikit, ya, tentang bagaimana Abraham membawa Holy Communion atau roti dan anggur kepada Melkisedek. Roti dan anggur gambaran apa? Holy Communion tentang memperingati Yesus sudah mati buat kita, kematian. Tuh tubuhnya diremukan, tuh darahnya dicurahkan, ya. Nah, Melkisedek Melkisedek membawa imam maaf ya, Holy Communion, terbalik tuh. Saya terbalik, maaf ya kata-katanya. Ya, Abraham membawa tithe atau persepuluhan. Itu bicara apa? Menyatakan bahwa yang menerimanya tuh hidup. Ya, gambaran daripada bahwa Yesus itu hidup. Saudara bisa baca di Ibrani pasal 6. Ya, tentang Melkisedek dan Yesus ini. Yesus keimaman menurut Melkisedek. Jadi saudara, gini maksud saya. Saudara nggak perlu takut. Tuhan itu betul kasih dan penuh kasih. Tetapi dia juga adil. Ya, dia mengikuti semua aturan hukum Taurat, semua hukum detail dia genapi semua secara sempurna. Dan yang luar biasanya sebagai saudara dan saya. Jadi saudara dan saya itu dilihat oleh Bapa sama kudusnya dengan Yesus. Sama benarnya. Makanya kita jangan mau lagi memakai kebenaran kita. Itu berdasarkan hukum Taurat. Upaya, usaha, perform diri. Nggak akan nyampe saudara ya. Jadi kalau upaya, usaha, perform diri mengharapkan dari hukum Taurat, cuman ada salah satu dari dua. Mengharapkan dari itu atau mengharapkan kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya, gift of righteousness. Hadiah dari mana? Ya Tuhan yang tanggung, Tuhan yang kerjakan, kita tinggal terima. Ya, jadi itulah kebenarannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat masuk bagaimana kitab Ibrani itu bicara tentang bagaimana Yesus, ya, yang sudah dinubuatkan buat mereka, buat orang Yahudi semua, ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana yang tidak paham atau tidak memahaminya dengan benar, ya, memakai kitab Ibrani itu sebagai menyerang kasih karunia. Ya, nanti kita melihat tentang misalnya kamu harus kudus seperti Yesus, tapi dengan upaya diri, bukan saudara, ya. Oke, kita mulai dulu. Ini tentang bagaimana Ibrani 11 ayat 20 sampai 21 ya. Dimulai dari Ishak memiliki anak, Yakub, Esau, dan Yakub memberkati anaknya, ya. Memberkati kedua anak Yusuf. Nah, ini gambaran apa? Ya, kalau kita bicara Yakub, kalau perform, upaya diri, ya, dia bisa nipu Esau sehingga dia bisa dapat warisan anak sulung, berkat anak sulung. Nah, itu, atau dia sedang bergumul di Sungai Yabok dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Ya. Jadi apakah itu yang ditulis di Ibrani 11? Ini Ibrani 11 bicara tentang apa? Kayak Hall of Fame, ya. Wah, pahlawan-pahlawan iman namanya ditulis semua.
Ya, dan termasuk Ishak dan Yakub ini. Nah, apa yang pertama kita bisa lihat, bagaimana ayat 20 dikatakan karena iman, ya tuh, karena iman. Jadi bukan karena perbuatan, Saudara. Jadi kalau Saudara dengar gini ya, karena iman, roh iman. Ya, hati-hatinya begini, kita tuh harus terima kebenaran hadiah. Ya, gift of righteousness, karena iman, bukan kebenaran kita, kebenaran Yesus. Kalau kita kembali lagi mengharapkan dari hukum Taurat, bukan kebenaran iman, bukan karena iman tuh, karena perbuatan, karena daging. Daging tuh ini nih, maksudnya daging manusia. Iman tuh sia-sia, janji itu batal. Nah, karena itu, karena iman, sambil memandang jauh ke depan, ya memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau, betul ditulis ya. Tetapi jelas Yakub itu menerima berkat apa? Berkat anak sulung. Jadi kalau saudara melihat gini, oh ini soal Yesus ini, karena secara keturunan nanti dari keturunan Yakub lah Mesias itu. Ya, pahami dulu. Ya, jadi seperti itu ya. 21, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, nah lihat ya buktinya. Jadi ini kaitannya ya, dia diberkati dengan berkat anak sulung walaupun dia anak kedua sebenarnya. Kembar memang, tapi dia belakangan lahir daripada kakaknya Esau. Ya, waktu akan mati memberkati kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Tetapi disilang juga, cross ya. Yang menjadi berkat sulung Efraim, adiknya. Ya, cross itu apa? Salib. Jadi lihat ya saudara, ketika saudara dan saya, ya sekarang saya memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus, itu pasti di backup semua oleh Tuhan. Ya, masuk di dalam jajaran pahlawan iman. Ya, memberkati kedua anak Yusuf di cross. Nah, ini yang dicatat saudara. Ya, ini yang diperhitungkan, yaitu tentang Yesus. Amin. Ya, jadi itu yang kita lihat. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan melihat ya bahwa jelas perbedaan ya antara memberitakan tuntutan di bawah hukum Taurat dengan gospel, dengan kabar baik. Nah, saya mau kasih lihat sebelum masuk ke dalam Ibrani 12-nya ya. Tadi kalau saudara terusin tadi kan sampai Melkisedek, Ibrani 7, 8, 9, 10. Itu selalu tentang perjanjian yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik. Ya, 11 tadi masuk di dalam ini pahlawan-pahlawan iman. Jadi iman itu jauh lebih baik Yesus ya dibanding yang perbuatan-perbuatan. Ya, makanya 12 itu dimulai dengan apa? Sekarang kita pandang Yesus, looking unto Jesus. Penulis, the author and the finisher of our faith. Penulis dan penyelesai iman kita. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu dari awal Rasul Paulus yang menerima, ya, dia menerima mandat untuk menjadi rasul terakhir itu dari Yesus dalam tubuh kebangkitannya kan, tubuh kebangkitan Yesus, baru nangkep Paulus yang lagi mau ngejar-kejar dia. Nah, Paulus itu adalah Saulus sebelumnya, muridnya Gamaliel, orang yang topnya daripada hukum Taurat. Dan belakangan Paulus bilang, ya, jadi hukum Taurat itu menghukum orang yang terbaik dari manusia. Tapi kasih karunia menyelamatkan orang yang terburuk. Jadi perbedaannya tuh bumi dengan langit saudara ya, air dengan minyak nih. Saudara, kita kembali ke basic seperti itu, tapi kita melihat betapa pentingnya. Nah, Paulus itu kalau kita tadi kan dalam kisah 13 ya, yang kita mau dengar sekarang. Kisah 13 itu Paulus itu sedang menginjil. Ya, dan beritanya Paulus itu adalah tentang pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Jadi kalau orang tanya, Paulus itu sebenarnya inti beritanya apa sih? Yang disebut kasih karunia, inti beritanya apa sih? Nah, di kisah
13 ini, kalau sudah baca, ada satu khotbah penuh ya, kata demi kata yang dicatat di dalam kisah 13 ini tentang khotbahnya Paulus. Kata demi kata. Ya, dan puncaknya sampai kepada pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dan saudara udah tahu ya bahwa 2/3 daripada surat-surat dalam perjanjian baru itu surat-surat Rasul Paulus kepada gereja. Nah, ini to us, untuk kita. Sama-sama kata untuk kita. Apa itu kabarnya? Apa inti kabarnya? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Jadi saudara nggak boleh goyang di situ. Keselamatan yang sempurna nih. Segala dosa saya masa lalu, masa kini, masa depan, continue berkelanjutan, telah diampuni, telah dihapus. Bukan karena saya baik, bukan. Karena korbannya, karena darahnya. Jadi kita dibenarkan sepenuhnya, kita jadi apa? Oh, kita sama benarnya dengan Yesus. Kita mewarisi, atau disebutnya join heir together ya, bersama-sama dengan Yesus mewarisi Kanaan misalnya. Mewarisi berkat anak sulung, mewarisi apalagi generasi Benyamin yang kita sering dengar juga 5 kali lebih banyak dari Yusuf kita. Saudara nggak boleh goyah di sininya. Nah, tapi ketika itu diberitakan pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, nah kita harus siap. Jadi di sinagog itu ya langsung terjadi perpecahan. Jadi saudara, memang ketika Injil itu diberitakan, terjadi terpecah. Oh, nggak benar tuh, mana bisa, enak aja gitu kan. Enak aja, sekali selamat tetap selamat, enak aja. Nah, seperti itu. Padahal kalau dibalik, sok bisa gimana? Kalau kamu nggak dibenarkan, kalau kebenaran itu kamu usahakan, bukan hadiah. Kalau iman kamu itu jadi sia-sia, janji jadi batal. Sebenarnya nggak bisa apa-apa juga, saudara. Oh bisa, kita minta ampun, kita begini. Ayo kejar, salah satu salah semua loh. Ya, nggak ada do the best kalau di sini. Ya, oh do the best, kita lakukan yang terbaik tentang hukum Taurat, nggak ada. Kamu lakukan perfectly, ya sempurna. Nah, jadi saya langsung aja lompatnya ketika orang Yahudi mendengar, terpecah mereka. Ayat 44 dari kisah 13, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Ya, seluruh kota datang kepada Paulus. Ya, kan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Jadi saudara dan saya ini sudah di apa ya? Diingetin, bukan diperingatkan, diancam bukan ya, diingetin. Ya seperti anak saya dulu, Pi, kalau kita ini hidup di bawah kasih karunia sepenuhnya, kan Yesus apa istilahnya, jadi nggak sia-sia kan? Yesus berefek kan? Iman tidak sia-sia, janji tidak batal. Iya. Terus implikasinya apa? Implikasinya orang iri. Kenapa? Karena kita menerima apa yang kita nggak layak terima. Entah bagaimana orang akan melihat. Ya, dan sambil menghujat tuh ya, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara lihat ya, ini saya sebut mafia-mafia agama. Agama, ya. Itu pasti iri dan membenci yang cuma-cuma. Kalau ini perbuatan manusia diagung-agungkan, ditinggikan, yang ini pekerjaan selesai Yesus, penebusan. Kalau saudara masih belum paham karena begitu banyak istilahnya, udah lihat Yesus saja. Dosa saya dihapus, saya dibenarkan sepenuhnya. Dan luar biasanya dengan begitu saudara dan saya menerima warisan. Nah, ayat 50, bahkan orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan yang terkemuka yang takut akan Allah. Dihasut orang-orang yang benar juga. Pembesar-pembesar di kota itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Ya, Paulus dan Barnabas ya berkhotbah di sinagog kan, di tempat
eh, ibadah orang Yahudi. Tapi seluruh kota datang, kota Antioquia ya datang. Sudah lihat, ketika berita itu diberitakan, nah seperti itulah yang terjadi. Karena itu kita masuk sekarang di dalam Ibrani 12 yang banyak juga dipakai oleh orang-orang yang mau menyerang Injil, kabar baik ini. Ya, kita masuk khotbahnya nih baru pendahuluannya ya. Jadi saudara gini, wajar aja gitu. Kalau orang bilang, nggak bisa gitu, mana bisa, ya kan, nggak pikul salib gitu. Padahal gitu firman Tuhan bilang, salib saya udah dipikul oleh Yesus. Mana bisa, mengikut Yesus nggak menderita. Padahal Tuhan bilang, penderitaan kamu saya yang pikul di kayu salib. Ya pantas aja orang Kristen nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak percaya Yesus. Hidupnya belangsak juga gitu. Hidupnya masalah berat, masalah begini juga. Kenapa? Bukan karena performance, bukan saudara. Karena dunia ini udah korosi. Karena nggak cuman ada di satu titik salah percaya. Ya percaya keselamatan bisa hilang misalnya. Enggak Pak, saya nggak percaya gitu. Ya misalnya yang berkhotbah bilang, jangan saudara hati-hati ya, saudara bisa murtad, saudara bisa belum tentu diangkat, saudara keselamatan saudara bisa hilang, amin. Nah, bilang amin, asal beo aja. Kalau saya terus terang, saya bilang nggak amin. Kenapa? Orang saya di tangan Yesus, saya di tangan Bapa, saya dimeterai Roh Kudus. Kalau keselamatan saya bisa hilang, yang gagal tuh Tuhan Yesus, bukan saya. Wow, kalau gitu enak aja bikin dosa. Nah, kita dengar sekarang. Itulah yang menjadi tuduhan sebenarnya. Pertama yang bilang dosa itu enak siapa? Dosa itu jelek, buruk, busuk, merusak, mengikat, siklus kekalahan, siklus kegagalan. Dan gak ada manusia dengan upayanya sendiri bisa lepas. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Harapan satu-satunya adalah kasih karunia. Itulah antidot daripada dosa. Obat penawar daripada dosa. Pelan-pelan lagi ya, jangan terlalu ngebut. Oke ya, kita lihat bagaimana dipakai Ibrani 12 ayat. Ini kita babat semua nih. Ibrani 12 dari ayat 14 sampai ayat yang ke-28 ya. Nah, gak apa-apa. Kita belajar dari Ibrani 12 ini. Supaya kita melihat perspektif yang benar. Ya, konteks yang benar. Dari ayat-ayat ini. 14. Berusahalah untuk hidup dengan damai. Hidup damai dengan semua orang. Ya, peace, shalom dengan semua orang. Horizontal ya. Horizontal. Tapi kita udah tahu kan? Vertikalnya sudah beres. Hidup damai dengan semua orang apa? Ya terima shalom peace dari Yesus itu. Saudara nggak bisa memberi damai kalau saudara nggak terima dari Tuhan. Lihat aja orang-orang agamawi. Orang-orang agama yang membunuh atas nama agama. Yang bikin bom bunuh diri atas nama Tuhan. Tuhan Maha Besar, boom gitu kan. Ya menurut mereka. Nah, lihat ya, dan kejarlah kekudusan. Dia bilang pursu. Ya, kejar kekudusan. Tuh kan memiliki kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuh kan. Nah, pertama, kita udah belajar juga kekudusan itu kados, ya. Itu adalah set apart, dipisahkan. Kita dipisahkan di dalam Yesus itu, kita dipisahkan pertama ya dari maut tentu saja ke dalam hidup. Dipisahkan dari penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan, dari kutuk. Dipisahkan. Nggak seperti umum. Nggak seperti orang di luar Yesus. Dipisahkan kita. Dikhususkan. Di dalam Yesus. Ya, makanya itu kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sama kudusnya dengan Yesus. Karena kalau nggak, saya nggak bisa lihat Allah tuh. Firman Tuhan bilang, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan hanya karena apa? Karena diberikan Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus. Paham nggak? Ya, jadi, maksudnya kepada orang Israel pertama, kejar kekudusan. Tetapi kan selalu nanti kalau yang khotbah selalu kalau udah bicara, kita harus hidup kudus. Pasti perspektifnya apa? Ya jangan berzina, jangan cabul, jangan gini. Saya tidak pro itu ya, dengar baik-baik. Tetapi nanti kayak kata lihat, terusin ya.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tuh, ya konteksnya jelas. Ya, jadi kalau nggak kudus atau tadi nggak kejar kudusan, itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jelas ya? Jadi lari gitu dari kasih karunia Allah. Ya, tadi saya catat ya, kabur, tinggalin, nggak mau denger lagi. Saudara, dan saya ini begini. Betul, semua orang mungkin ya secara alamiah kan saya pernah tanya, Tuhan kenapa sih kasih karunia begitu ringkih? Orang dengar, dia benar nggak? Oh dengar karya salib sempurna, iya, senang dia. Tapi sebentar aja di ngomongin orang, sesat tuh. Percaya sekali selamat tetap selamat, sesat tuh. Nanti orang bikin dosa katanya gitu. Padahal sebaliknya, langsung aja hilang, ngeleos. Dengar aja hal-hal yang dari dunia, motivator lah apa, tuh kan. Ya, saya dengar soalnya banyak orang-orang yang dekat dengan saya juga. Enggak Mel, kita harus kerja keras, kita harus gini, kita harus gitu, misalnya gitu. Lakukan ini, lakukan itu, tambahkan itu. Nanti dituduh, tuh orang kasih karunia nggak doa tuh. Ya, padahal justru kita doa setiap saat gitu ya. Lord I cannot but you can. Nggak begini, nggak begitu tuh. Hidupnya gini. Ya dituduh-tuduh aja. Tadi kita udah dengar ya. Pasti ada yang iri. Jagalah supaya jangan menjauhkan diri dari kasih Allah. Itu jelas ya. Langsung konteksnya menjauhkan diri dari kasih Allah. Nah, jadi tadi kan kita taruh dulu ya kekudusan ya. Jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan orang banyak. Ya, jadi kita lihat bahwa kepahitan itu akan menimbulkan percabulan. Ayat 16 dulu ya, lanjutkan dulu. Jangan ada orang yang menjadi cabul dan mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Ya, nanti kalau kita tadi kait Esau dulu ya, saya mulai dari Esau dulu. Esau itu karena nafsu laparnya, dia udah nggak tahan. Dia jual hak kesulungannya. Sekali lagi ya. Emang dikerjain sama Yakub nih. Yakub bikin kacang merah gitu. Dia lagi lapar berburu, mungkin nggak dapat buruan, lagi kesel gitu ya. Udah lapar berat, capek berat. Di depan ada kacang merah. Jual mau nggak? Nah dengan gampangnya, iya udah ambil aja lah. Daripada gue mati. Makanya nanti kita lihat. Ya. Jadi saudara gini, orang Yahudi ini kan Ibrani sekali lagi ya, dikasih tahu jangan seperti Esau kamu tuh keturunan Yakub, Israel, gitu ya. Dan dia dan Esau ini juga bicara apa? Kemudian kan dia pahit hatinya. Nah jadi sebenarnya sebaliknya daripada kasih karunia. Ketika itu muncul kepahitan, pahit dia, sama Tuhan pahit. Ini udah berapa kali nih kalau di Alkitab nih kita bisa contohin bukan hanya Esau. Jadi kita juga contohin bisa misalnya Kain dan Habil. Urusannya agama loh, urusannya bukan soal dosa belakangan betul Kain membunuh Habil ya. Tapi sebenarnya urusannya mereka lagi mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Korban. Cuman yang Habil diterima karena korban darah. Bicara Yesus. Nah, itu benang merahnya kita lihat ya. Yesus. Kali ini tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ciacai, ya kan? Nggak diterima. Marah, kepahitan. Nah, timbulkan apa? Timbulkan kejahatan berikutnya. Ya, menimbulkan kalau di sini jangan orang menjadi cabul tuh ya, nafsu rendah. Jadi munculnya dari mana? Dari kepahitan. Ya, dari kepahitan, rusuh. Ya tadi kan menimbulkan rusuhan, mencemarkan, fornication ya. Sama aja mencemarkan orang. Karena dari ayat-ayat ini kita lihat, oh, akarnya dari situ. Jangan dibalik. Ya, seolah-olah diadu tuh. Wah, kalau kasih karunia tuh anti kekudusan tuh. Kan orang dibalik gitu, diadu gitu. Seolah-olah
kalau kasih karunia itu anti kekudusan. Ya, padahal terbalik, kasih karunia itu menimbulkan yang kudus. Karena dari dalam keluar. Karena nggak ada kepahitan lagi. Saudara, sekarang kadang ya, kalau saudara bisa uji juga. Kalau ya saya juga sama. Mungkin banyak saya juga dikecewakan sama orang, dengan orang-orang pemimpin agama gitu ya. Wah, Pak Melki masih kedengeran tuh kalau ngomongnya ada pahit-pahitnya tuh. Ya mungkin aja ya. Tapi saya juga terus mau berkembang menerima kasih karunia. Saya bisa mengampuni karena saya lebih dulu diampuni. Saya bisa mengasihi karena saya terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Coba pahami. Karena dengan orang menerima kepahitan, ya bukan hanya sakit kanker gitu, ternyata jadi cabul dia. Miliki nafsu rendah, bikin rusuh. Dibikin rusuh dibilang. Ya, dibikin apa tadi? Mencemarkan tuh ya, mencemarkan kehidupan suami istri. Jadi saudara sekarang mulai lihat, oh dari situ ya, iya. Nah makanya melalui rahasia dari firman Tuhan malam hari ini, kalau dibalik justru ya ketika kasih karunia kita terima tadi, dibilang kasih karunia Allah, kita itu di set apart, dikuduskan, dipisahkan. Jadi gereja itu tempat Yesus itu diberitakan, Yesus ditinggikan. Ya. Jadi biarkan Yesus dari dalam keluar dari hidup kita. Ya, bukan modifikasi perilaku, bukan. Misalnya orang merokok gitu. Ada Pak Melki, ada pendeta, buang. Besok lagi. Bukan begitu ceritanya. Nggak ada gunanya. Ya, jadi udah jelas konteksnya ayat 15 tadi, kepahitan itu karena menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, dari kasih karunia Allah. Bilang menjauhkan diri itu fall short, ya. Fall short itu kayak jatuh dari kasih karunia itu. Jadi menjauhkan diri. Makanya dibilang Kristus nggak efek lagi. Nanti kita baca dalam Galatia 5 ayat 4 ya nanti ya. Nah, tetapi yang dibutuhkan adalah kasih karunia. Kasih karunia itu air yang jernih. Nah, kita akan lihat nih sedikit nih, misalnya emas tuh, mana tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita itu emas batang jatuh di lumpur, emas itu tetap emas nggak kalau di lumpur? Tetap emas ya, tapi kotor. Jadi dia nggak shining gitu, nggak bersinar, nggak muncul sinarnya, kotor. Nah, kalau kita memberitakan kasih karunia, itu seperti air tuh. Dikucurin air tuh, bersih kan? Dikucurin air. Muncul nggak sinarnya? Muncul nggak kemuliaannya lah gitu. Logam mulia ini. Tetap sih dia di lumpur, tetap logam mulia. Ya, tetapi kotor. Nah, melalui firman kasih karunia itulah yang membersihkan sebenarnya. Jadi kita masalahnya kalau orang datang gitu, wah dia saya jadi gini nih karena ini karena itu, bukan. Yang dibutuhkan adalah bukan kepahitan, tetapi shalom. Nah gitu, firman damai sejahtera. Karena mulai paham ya, kenapa disebut Injil damai sejahtera. Oh, damai sejahtera. Saya ketemu orang yang jahatin kita ya tetap damai gitu. Malah memberkati. Ya. Jadi kalau dikaitkan tadi berkaitan dengan pornografi atau perzinahan, percabulan, ternyata lawannya adalah kekudusan, betul, tapi oleh kasih karunia. Ini konteksnya, saudara. Ya, jadi makanya dalam konteks Esau tadi, dia memiliki nafsu rendah itu menjual hak kesulungannya. Dan lucunya betul muncul kepahitan, ya, dan memunculkan perzinahan tadi. Ya, coba kita lihat gambaran daripada Esau di Kejadian 25 ayat 27 ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ini gambaran apa? Jadi bapaknya tuh suka dengan Esau karena dia man of action gitu.
Tetapi Tuhan, Bapa yang sejati, Bapa surgawi memilih Yakub yang seorang yang tenang, rest di rumah gitu. Ini bukan, kembali lagi ya, jangan dikaitkan dengan kalau gitu kita tenang-tenang aja tidur, bangun, makan. Bukan, saudara ya. Ini bicara rest itu, bicara istirahat itu, bicara dalamnya, saudara. Kita di luar boleh kelihatan sangat aktif, sangat bekerja, sangat rajin, tetapi di dalamnya damai sejahtera. Ya, itu namanya jadi gini kalau disebutnya. Jadi perform minded, kesadaran upaya, usaha dengan kesadaran supply, beda. Saudara lihat ya, makin hari saudara makin paham. Oh iya, kalau kesadaran supply, saya terima supply, makanya performnya kelihatan dari luar biasa. Teruskan ya. Sekarang Ibrani tadi 12:17 coba lihat lagi ya. Jadi kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau itu hendak menerima berkat, ia ditolak. Ya, jadi terus sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tuh memang mau metanoia, tapi merubah pikiran ayahnya supaya ayahnya itu nggak kasih si Yakub, kasih ke dia gitu. Nggak bisa. Padahal dia nggak menyesali, sebenarnya nggak metanoia. Ya, makanya disebut sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak mau berubah tentang hak kesulungan yang dia jual. Itu masalahnya. Jadi saudara, kalau udah bicara hak kesulungan, kita udah tahu ya, kita di dalam Yesus memiliki hak sulung. Anak sulung. Ya, Yesus itu yang sulung dari banyak saudara, dan kita di dalam Yesus memiliki warisan anak sulung, karuniakannya Roh. Kita udah dengar tentang bagaimana the promise, janji Tuhan itu adalah Roh Kudus dicurahkan buat kita. Amin. Ya, jadi sekali lagi ya, sebelum seperti Esau, nafsu rendah, dosa seksual, bahkan itu ada kepahitan. Dan kalau kepahitan itu udah jelas kurangnya grace of God ya, short ya, falling short, kurang. Nah, jadi diteruskan di dalam ayat-ayat ini dari ayat 18 sampai ayat 28. Sekarang kita lihat ya. Kita hanya memberitakan ini malam hari ini. Nah, lanjut ya. Jadi Yesus itu tidak di Gunung Sinai, di Gunung Sion. Kalau saudara membayangkan diri saudara dan saya adalah orang Ibrani tadi, ini kan kitab Ibrani, sekali lagi saya ulang-ulang ya, dan membandingkan tadi ada Musa dengan Yesus lebih tinggi. Nah, Tuhan itu, Yesus itu udah pindah gunung dari Sinai ke Sion. Bilang sama-sama, katakan sudah pindah gunung. Jadi saudara cari alamatnya Yesus atau Tuhan itu di Sinai udah nggak ada, udah pindah ke Sion. Ya, makanya kepada orang Ibrani, nah ini Yahudi nih ya, sekali lagi kita dapat belajar ya. Ayat 18 bilang gini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Ya bahasanya dibalik ya. Kamu nggak datang lagi ke gunung Sinai gitu. Dimana kalau gunung Sinai itu nggak bisa disentuh, yang naik mati. Pokoknya kita udah belajar dari Mesir sampai Sinai tidak ada yang mati walaupun bersungut-sungut. Gagal, sungut-sungut itu ada dosa. Tidak ada yang mati, satu nggak ada yang mati, satu pun nggak ada yang mati. Orang Israel. Dan Tuhan mengembalikan era kasih karunia ini. Saya lagi ya, jangan dibalik-balik. Justru kasih karunia itu nanti kita akan lihat yang membebaskan kita dari bahkan lompat sampai perjinahan tadi. Mereka itu udah bawa emas, tapi mereka nggak pernah punya hawa nafsu untuk bikin lembu emas. Nah, ketika mereka sampai Sinai, mereka membual, berkata, Ko aser deber Adonai na ase. Ketika mereka membual, segala yang kau perintahkan pasti kami bisa lakukan, Tuhan. Jangan perhitungkan kebaikanmu aja, kemurahanmu aja bagi kami, tapi perhitungkan juga ketaatan kami, kesetiaan kami kepadamu. Itu ukurannya, Tuhan. Ketika itulah jadi jauh
Dari dekat jadi jauh. Sekarang saudara dan saya ini dari jauh, Gentiles, orang asing. Jadi dekat di dalam Yesus. Jangan mau lagi ditipu sama iblis. Ya, kepada bunyi sangkakala dan bunyi yang suara membuat mereka mendengar memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka sebab mereka tidak tahan mendengar perintah. Lihat ya. Tapi dibalik, tuh Tuhan tuh gitu, bahasanya keras. Ini mah makanan lunak. Saudara, kalau mau keras-kerasan lebih keras agama seberang, saudara. Pakai toa sekalian. Ya, keras. Wah, kalau nggak kamu dimasukin neraka, nggak diangkat. Pokoknya begini, suara Tuhan tuh keras. Ya tapi kan benar Pak, itu hukum Taurat dari Tuhan. Iya. 10 perintah Allah dan 613 aturan, ketetapan, peraturan, dan hukum di bawahnya. Salah satu, salah semua. Keras. Orang Israel ambil ranting, saudara. Ambil ranting. Ranting tuh kan jatuh ke tanah kering tuh kan. Diambil, tapi di hari Sabat. Dibawa ke Tuhan. Tuhan nih orang kayak gini mesti diapain? Hukumnya tulis apa? Ya, jangan kerja di hari Sabat. Terus diapain? Rajam sampai mati. Iya, rajam sampai mati. Itu beneran terjadi. Dan Tuhan itu memikul semua itu yang mesti ditanggung oleh manusia di dalam tubuhnya sendiri. Masa mau balik ke situ lagi? Api menyala-nyala. Ya, gelap, kelam. Wah, kegelapannya dari Tuhan nih. Wah, pandemi dari Tuhan nih, penyakit dari Tuhan nih. Lagi rame kecelakaan, hati-hati loh. Tuhan juga bisa izinkan tuh. Habis begini, habis begitu. Selalu aja kesalahan. Bunyi sangkakala, makin lama makin keras. Sampai nggak tahan dengernya. Tambahkan ini, tambahkan itu. Cungkir orang Kristen. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Bahasa Inggrisnya pakai gini. And shot with an arrow. Dipanah. Kalau kita dengar panah, panah apa? Panah api. Si iblis yang panah. Udah dirajam, dipanah, sampai mati. Saudara lihat ya, mengerikan ya. Jadi jangan mau kembali ke situ. Ya. Ya mau. 21, sangat mengerikan. Makanya Tuhan firman Tuhan gitu. Jadi dipakainya terbalik gitu, saudara. Padahal Tuhan tadi bilang udah dari awal ditulis ayat 18, kita tidak datang ke gunung ini lagi gitu loh. Ya, sampai Musa aja dibilang, Musa kepalanya aja sampai bilang gini, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar, saudara. Jadi kalau firman yang benar tuh yang bikin gemetar, bikin ketakutan. Orang pulang dengan apa? Dengan cemas, dengan takut, dengan rasa diancam. Ya, Tuhan jangan dekat-dekat, kalau dekat-dekat mati. Gitu. Harus datangnya, waduh. Ya gitu kan? Nah, sekarang kita dibilang apa ayat 22? Kita pelajari baik-baik. Ya, orang Israel dengar kata penulis kitab Ibrani ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Bukan ke Gunung Sinai. Kamu sekarang nih dengar kabar baik nih, kamu datang ke Bukit Sion. Ya, Yesus sudah pindah gunung. Kepada kota Allah yang hidup tuh. Allah yang hidup. Bapa yang hidup, Zoe. Bukan mati, bukan tadi. Awas ya, dipanah, dilempari batu, mati. Yerusalem sorgawi. Udah lihat ya, udah sorgawi, berkat-berkat sorgawi. Kedudukan kita bersama Yesus, duduk bersama Yesus di surga. Itu posisi, itu kedudukan, nggak ada yang bisa turunin. Ya, tapi pak kan gitu kan orang Kristen biasanya. Tapi itu kan orang Kristen juga tuh, hamba Tuhan juga nggak seperti yang Bapak bilang. Mereka juga ngalami gini, ngalami gitu. Kok nggak sesuai?
pasti ada kepercayaan yang salah. Karena firman Tuhan nggak mungkin salah, saudara. Kita memiliki Yerusalem surgawi. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu apa? Membawa kesembuhan, pemulihan. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Saudara punya pelayanan malaikat. Amin. Ya, pelayanan malaikat luar biasa tuh. Itu yang kita datang. Apalagi? Lanjut. Suatu kumpulan yang meriah, ya malaikatnya begitu banyak. Suatu kumpulan yang meriah keselamatan itu, jangan bilangin, sedikit, itu masuk pintu sempit. Itu kan Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Kembali lagi kepada orang Yahudi. Ya. Jadi secara umum, secara dunia, kabar yang bukan kasih karunia itu memang lebih diterima. Do good, get good. Lakukan baik ya dapat baik. Do bad, lakukan yang jahat ya dapat pukulan, dapat hukuman mati. Itu lebih logik, betul. Ya tapi, gitu kan. Iya kita dihukum juga, dosa nggak di bawah karpet. Dosanya Melki, ya udahlah dimasukin, ya udahlah cincailah. Gue kan maha kasih kata Tuhan. Taruh bawah karpet, bukan. Dihukum, tapi di dalam tubuh Kristus. Bukan, Mik. Ya, suatu kumpulan yang meriah, begitu gampang sebenarnya, begitu sederhana orang diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Cuma berkata. Nah, tapi juga kita berkata jangan mau rugi hidup di dunia, karena disebut di dunia ini juga ditebus, saudara. Sebagaimana Yesus di surga sekarang ini, demikian kita di bumi sekarang ini. Diberi kuasa, diberi Roh Kudus, disuplai semua dengan berkat-berkat, dengan backup, dengan suplai surga. Makanya dibilang dan kepada jemaat anak-anak sulung tuh. Kalau kita lihat anak sulung udah warisan udah gitu aja. Di dalam Yesus yang namanya terdaftar di surga. Udah nggak bisa hilang. Siapa yang mau hapus? Tuhan yang nggak bisa. Ya. Jadi bukannya ntar selamat, ntar hilang keselamatan, ntar ditulis lagi, ntar tobat lagi ditulis, bikin dosa lagi, hapus lagi, ditulis lagi, dihapus lagi. Nggak begitu, saudara. Ya, tapi itu Pak, kepada Allah yang menghakimi semua orang. Iya dihakimi. Kita dihakimi di mana? Ditaruh di mana? Ya, di panggung. Ya, untuk menerima apa? Untuk menerima mahkota. Itu nama kota Stefanos namanya. Ya, kita ditaruh di panggung. Dia menghakimi ya, yang nggak terima Yesus, yang nggak selamat, yang neraka ada nggak ada. Tapi yang di luar Yesus dong. Ya, kepada roh-roh orang benar tuh, yang telah menjadi sempurna. Jadi kita sempurna, hati nurani kita sempurna, karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya kudus karena Kristus kudus. Nah, disebut roh-roh orang benar, orang-orang benar. Siapa ya? Saya. Kita sama saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Satu tuh, roh tuh satu. Roh tuh ya roh. Tapi kita memang bukan kehilangan identitas kita, enggak. Itulah luar biasanya Tuhan. Amin. Ayat berapa tadi? 23 ya, 23 tadi ya, 24. Dan kepada Yesus. Nah, sama-sama katakan dan kepada Yesus. Jadi Yesus itu di gunung mana? Di Gunung Sinai? Bukan. Ya, kita tadi awalnya udah ditulis. Kita ini datang ke Bukit Sion atau ke Gunung Sion. Tuh kepada Yesus. Jadi kalau dibalikin lagi, apa? Kita mau? Nggak mau. Ya, jadi benar-benar, kalau orang tanya,
Kenapa kamu ngotot kasih karunia terus? Ya nggak ada, Yesus nggak di Gunung Sinai, udah cuman 2 aja. Nggak usah mau di tengah-tengah, mesti ada keseimbangan. Ya antara Gunung Sinai, Gunung Sion, ya di padang gurun. Ya sama aja, ya nila setitik rusak susu sebelanga, saudara. Kalau saudara nggak di Gunung Sion, tetap aja percampuran itu kembali ke Gunung Sinai. Malah lebih bingung kali ya. Lebih bingung saudara, kok saya Kristen begini ya, kok hidup saya begini ya, begitu ya. Pak Melki ngomongnya telat sih, nggak coba dari dulu. Nggak ada yang telat, udah Tuhan bisa memulihkan, jangan takut. Pengantara perjanjian baru tuh. Pengantara perjanjian baru, dia advokat kita, dia pembela kita. Dia pendoa syafaat kita. Ya. Sama-sama katakan perjanjian baru, ikatan perjanjian baru. Sama-sama katakan ikatan perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang sesungguhnya. Yang baru sudah datang. Kalau saya bikin perjanjian, misalnya sama Pak Budi bikin perjanjian nih. Perjanjian apa? Jual beli rumah, buka aja Mik. Ya, jual beli. Ya. Pertama misalnya harganya 200 juta. Udah gitu ngobrol-ngobrol, ya Pak, jangan gini deh. Ya, gantilah, tambahin sama bikinin tamannya ya. Nah, perjanjiannya baru bikin. Yang lama udah kadaluarsa, saudara, nggak bisa dicampur-campur lagi. Jadi kalau saudara atau siapapun yang mendengar, ya, maunya kembali lagi ke Gunung Sinai, nggak ada Yesus, nggak ada pengantara, saudara, bukan perjanjian baru, udah gitu aja. Nggak ada perjanjian tengah-tengah, nggak ada. Ya, dan kepada, jelas ya, lihat darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Habil dibunuh sama Kain, saudaranya. Darahnya berbicara tuh, darahnya berbicara. Bicaranya apa? Pembalasan. Ya, pembalasan, penghukuman. Darah Habil itu tetap gitu. Nah, darah Yesus itu dikatakan, ya karena beri percikan Pak, dikuduskan tuh di sorga, semua dikuduskan. Sehingga apa? Iblis gak bisa tuduh lagi kita. Gak bisa dakwa lagi. Gak bisa hukum lagi. Berbicaranya apa? Ya, berbicaranya ya kesembuhan, pemulihan, keselamatan. Amin. Ya, itu darah perjanjian baru. Ya, kesembuhan, restorasi. Yang baik-baik Pak Melki. Iya. Coba deh, darah Yesus bayar apa? Dicurahkan buat apa? Ampunan dosa, Pak. Iya, semua enggak? Semua. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, katanya. Ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai favor dan kelembutan. Mulutnya dipuaskan dengan goodness, dengan kebajikan. Sehingga masa mudanya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ya, speaks better thing, makanya dikatakan. Darah Yesus itu berkata-kata, tadi dikatakan berbicara better thing sebenarnya lebih kuat itu ya. Ya, jadi jangan menolak tadi, jangan fall short, jangan mau dikurangin. Saya udah bilang, ini absolut mutlak mentok. Ya, tapi mana bisa sih orang sehat terus dikurangin. Ya, tapi itu juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta bisa juga kena COVID, mati, begini, gini. Terus ayat Mazmur 91 ayat 7-nya gimana? Dikurangin. Ya, tapi Tuhan punya inilah, punya apa tuh, hak prerogatif. Ya, punya apa tuh, kedaulatan. Tapi Tuhannya menghukum juga. Nanti menyelamatkan, nanti menghukum, nanti menyembuhkan, nanti ngasih penyakit, ngizinkan penyakit, nanti menebus kerusakan, kecelakaan, nanti bikin kecelakaan, bikin mati muda. Apa nggak bingung, saudara? Ya, makanya 25-nya bilang janganlah supaya kamu jagalah, bukan jangan lain. Jaga, berdiri teguh gitu, jaga, jangan mau kamu menolak Dia yang berfirman. Ya, sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman
Allah di bumi tidak luput. Jadi ini bicara sama orang Yahudi ini apa? Firman-Nya datang ke dalam mereka, ditolak gitu. Di bumi ditolak. Apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara yang lagi dengar, Dia yang berbicara dari sorga. Yesus sebagai pembela kita tadi. Saya kan hanya delivery boy, hanya menyampaikan. Pastor Prince juga. Tapi kan yang berbicara dari mana? Dari surga. Makanya saya ngomong ini berita surga. Dunia nggak mungkin bicara seperti ini, nggak mungkin bicara kemurahan tuh cuma-cuma, diberkati tuh cuma-cuma, nggak mungkin. Ya. Nah, dari surga nih suaranya akhirnya dibilang apa? Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya kita udah dengar suara kabar baik daripada yang diberitakan Paulus. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Goncang satu kota, saudara. Ya. Goncang. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetap melainkan langit juga. Ini bukan langit bicara surga ya. Langit itu bicara di mana di udara tuh. Iblis semua kerajaan digoncang semua. Ya. Digoncang semua itu. Ya, jadi jangan dibalik saudara. Wah, iblis sedang begini, sedang gini, hidup kita goncang. Kok dibalik-balik? Roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh di dunia ini yang lemah dan miskin. Tapi kita lihat dong. Tetapi sekarang ia memberikan janji tuh. Baca dong satu kali lagi, kebanyakan bukan bumi saja tapi langit juga. Untuk apa lanjutnya? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Masa saudara dan saya yang digoncangkan? Kita teguh di dalam Yesus. Karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita itu di atas batu karang yang teguh. Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Amin. Ya, karena kita ada ya, karena kita tidak menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan Allah. Di dalamnya nggak ada penyakit, nggak ada kemiskinan, nggak ada kegagalan, nggak ada kutuk, nggak ada yang buruk. Itu yang kita terima. Ayo. Masa kita balik? Ya nih Tuhan kasih penyakit nih. Seolah-olah di sorga atau di kerajaan Allah ada penyakit. Ada virus. Ada bencana. Ada yang buruk. Enggak. Makanya disebut marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi kalau udah bicara takut, worship ya. Menyembah, hormat. Ya kita hormat. Thank you, say thank you kepada Tuhan. Ya tapi Pak, 9 bilang Allah api yang menghanguskan. Ya api Roh Kudus, udah gitu aja. Menghanguskan tadi yang bisa digoncangkan. Bukti ya. Jadi kalau kita memiliki supply minded ya, pikiran atau kesadaran supply ya, kita ngerti Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tadi ya, bikin rusuh, mencemarkan banyak orang, mempunyai nafsu cabul, porno, rendah. Kamu tidak dikuasai itu lagi. Siklus dosa, siklus kekalahan itu sudah putus. Karena, nah baca dong, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tidak berada di Gunung Sinai, tetapi di bawah kasih karunia di dalam Yesus. Supply, bukan di bawah demand, di bawah tuntutan. Ayolah ya, ini firman Tuhan loh. Jadi kalau orang bilang jangan mau dibalik-balik gitu. Wah itu orang kasih karunia itu anti kekudusan tuh. Kok dibalik? Baca dong ayatnya. Itu air yang tadi kita lihat emas itu air yang membersihkan kita justru. Dari dalam keluar nantinya. Ya, firman yang kita dengar itu justru membersihkan kita dari kekotoran-kekotoran itu. Ya, tapi kalau saya bilangin awas ya orang GCB ya. Kalau saya lihat ngerokok, saya pecat loh.
Saya coret namanya dari anggota GCB, padahal nggak ada. Nggak ada keanggotaan. Atau gini, atau diancam-ancam gitu ya. Saya nggak kuburin ya, nanti kalau mati. Kayak agama seberang. Ya saudara, nggak begitu ceritanya. Ya, beritanya apa? Yesus supply. Ya, Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Kristus nggak efek, dibilang. Lepas dari Kristus nggak enak loh bahasa Inggrisnya. Kristus nggak berefek jikalau kamu mengharapkan, ya, justified, ya, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Sinai tadi. Kamu hidup di luar kasih karunia. Fallen from grace. Jatuh dari kasih karunia. Tadi dibilang fall short. Kekurangan kasih karunia. Lari dari kasih karunia. Kabur dari kasih karunia. Wah Pak, masa ada gereja begitu Pak? Iya, dulu saya pribadi gitu. Ini bukan kepahitan, bukan. Ngerasa sendiri ya. Dulu saya belajar buku di gereja, jaminan keselamatan. Waduh, paten bener, jaminan keselamatan. Keselamatan kamu kekal selama-lamanya. Ya, kita juga bilang gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang dibalik-balik, yaitu kan baru bertobat. Kalau udah lama-lama ya nggak gitu. Kamu bisa hilang keselamatan, kamu bisa murtad, Tuhan marah lagi, Tuhan murka lagi. Terus dipikir supaya kita hidup lebih kudus. Nggak begitu saudara, lebih kudus iya. Mati mah iya. Pada mati dong kayak begitu. Nah, ayo kembali ya. Kembali, jangan mau ya bahasa Inggrisnya dibilang aja, Christ is become of no effect tuh dibilang ya. Kristus tuh nggak berefek. Galatia 5 ayat 4 nih harus ingat baik-baik. Siapa yang mau kalau lagi masalah, lagi persoalan, jalanin hidup ini Kristus nggak efek? Siapa yang mau? Nggak, saya nggak mau. Waduh, paling bahaya tuh. Ya jangan mengulangi tragedi orang Israel. Udah hidup baik-baik di bawah kasih karunia Tuhan, ngejago. Makanya firman Tuhannya bilang apa? Kristus nggak berefek. Kalau kamu, siapapun kamu yang mengharapkan tuh justified, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, bukan kebenaran hadiah. Makanya saya garis bawahi selalu kebenaran hadiah, bukan justified by the law, hukum Taurat. Kamu jatuh dari kasih karunia, jatuh kemana Pak? Ya di bawah hukum Taurat lagi, mati lagi. Haleluya ya. Jadi saya nggak panjang lebarkan, kita mengucap syukur malam hari ini kita dengar lagi kabar baik ya. Apa yang sangat benar dalam diri saudara, itu yang saya beritakan. Ya, kalau saudara mendengar hal-hal yang lain sebelumnya, udah banyak nih filing-filing yang dipasangin ya. Oh bisa gini, bisa begitu. Saudara, dengan air yang jernih, dengan air yang murni, firman Kristus, ya kita dibersihkan lagi. Ya, kita juga persiapkan, atau sebelum perjamuan kudus, kalau ada yang mendengar dari YouTube ya, saudara berkata, saya belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga mau diselamatkan. Saya juga mau bebas dari siklus dosa, siklus kekalahan, ya, percabulan, perjinahan, kerusakan, kecemaran, dan semua yang buruk. Dan saudara berkata, saya mau terima Yesus malam hari ini, atau hari ini, saudara mendengar dimanapun, ya siapapun saudara. Saudara boleh ikut berdoa dengan saya. Karena dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Saudara berkata, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya. Sekarang dengan mulut saya percaya, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa saya sudah mati bersama Yesus, dibangkitkan bersama Yesus, dan saya percaya Yesus naik ke surga dan mendudukan saya bersama Yesus. Sekarang saya anak yang paling dikasih oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Dan saya hidup di dalam kemerdekaan, ya, di bawah kasih karunia Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus.
Amin. Sudah diselamatkan? Saudara bersama-sama kami juga boleh ikut dalam perjamuan kudus. Jadi kita sudah tahu ya bahwa perjamuan kudus memecah-mecahkan roti itu menjadi hal yang biasa, hal yang terjadi sehari-hari ya di dalam khususnya, ya bukan khususnya ya, gereja mula-mula itu menggambarkan seperti itu, memecah-mecahkan roti. Kenapa? Karena kita ingat terus, kita memperingati terus tentang kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kita masih hidup di dunia kan, Tuhan Yesus pembela kita duduk di tahta, tetapi kita secara spirit, secara roh kita tahu bahwa itulah kedudukan kita. Karena itu kita ingat bahwa dia sudah mati buat kita. Ya, jadi pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Sama-sama katakan, saya pribadi. Jadi ini urusan pribadi ya. Terima sendiri dari Tuhan. Melkisedek bahwa roti dan anggur ya. Terima sendiri dari Tuhan. Tubuh Kristus itu benar-benar makanan. Darah Kristus itu benar-benar minuman. Benar-benar bermanfaat. Benar-benar menguntungkan. Benar-benar luar biasa. Real ya. Ini bukannya melakukan suatu hal yang nggak ada gunanya. Bukan. Ini nyata. Benar-benar Tuhan bilang. Ya, tubuh Kristus itu diremukan supaya saudara dan saya utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Luar biasa ya, tubuh Kristus ditikam supaya dosa kita dihapus. Karena keluar air dan darah, dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, dicambuk, habis tuh lihat tubuhnya. Ya, supaya saudara dan saya sembuh. Sembuh, sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh. Ya, dibakar tuh, digantung. Kalau kita lihat film di belakang, digantung, dibakar dengan kemurka Tuhan. Semua dosa dihukum di dalam tubuh Kristus. Penyakit, kutuk, semua dan segala yang buruk, segala kegagalan, semua sudah ditimpa kepada Yesus. Saudara nggak perlu tanggung lagi. Ya, saudara dan saya itu hanya hanya bersandar pada kemurahan dan kebaikannya. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Dia layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Nantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Sekarang ini. Lihat aja kepala saudara di surga. Ya, seperti itulah saudara sekarang ini. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Ya, hidup given life tuh ya. Sehingga saudara dapat berharap 120 tahun dan kenyang lebih. Karena saudara makan daging Kristus nih. Daging Kristus, paha kanannya apa? Kekuatan. Dadanya apa? Kasih. Makan kasih, makan kekuatannya. Ya. Makan roti malaikat. Saudara dengar roti malaikat tuh. Udah keren bener ya. Dari surga semua pasti. Roti pemenang. Saudara nggak nature saudara nggak kalah lagi, lebih daripada pemenang. Terima semua yang Tuhan sudah capai. Ya, roti mana surgawi itu roti hidup yang memerdekakan saudara dari hukum dosa, hukum maut. Firman-Nya bilang begitu, kita percaya. Ya, gandum yang terbaik diolesi butter, harum, bau harum Kristus. Kita selalu bilang, saya bau harum Kristus. Butter dan madu dari gunung batu. Di tengah-tengah kegelapan ini saudara sadar Yesus ya supply minded, saudara dikatakan ada madu yang manis keluar di tengah-tengah kegelapan, ada keluar manis dari kehidupan saudara. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dan minum Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Ya. Terima kesehatan. Amin. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Nah, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Luar biasa ya. Darah Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya kita dibilang kata apa? Yesus pengantara perjanjian baru. Tadi kita jangan mau dicampur. Ya, darah Yesus perjanjian baru
Kalau dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan. Tadi beritanya apa? Dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan, tidak pernah mungkin ingat lagi dosa-dosa kesalahan kita. Kenapa kita inget-ingetin? Ya nggak perlu. Ya, kita di bawah air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, berkesinambungan. Terus menerus kita dibasuh oleh darah Yesus. Tadi juga dibasuh dengan firman. Sekarang kita dilap dengan kain lenan putih harus. Kita mewarisi Kanaan, sama-sama katakan, saya mewarisi Kanaan, nggak boleh kurang, saudara. Duduki semua warisan kita. Mewarisi dunia ini. Iya, kebenaran iman berkata begitu. Kebenaran hadiah berkata gitu. Mewarisi berkat Abraham. Saya milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Target Tuhan Kanaan tadi. Diberkati berlimpah-limpah. Dilipat gandakan lagi. Amin. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Jadi termanifestasi. Hujan akhir, hari-hari ini kita terima. Mewarisi shalom Kristus. Kan dibilang, aku mewarisi shalom. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Saudara nggak perlu stres, khawatir, gelisah, nggak perlu takut. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani, semuanya tuh surga terbuka di atas kepala saudara. In heavenly places, dalam alam sorgawi. Golden oil dari golden pipe, kita udah dengar, mengalir minyak emas dari pipa emas ke dalam setiap area, setiap aspek, setiap dimensi, setiap spektrum hidup kita. Saudara boleh sebut semua area, besar atau kecil. Mewarisi berkat anak sulung. Bilang, saya mewarisi semua Tuhan yang sudah bayar di kayu salib. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mengucap syukur, tinggal mengucap syukur. Tadi firman Tuhan tinggal bilang, kita beribadah dengan ucapan syukur. Karena kita menerima hidangan pesta, hidangan raja, roti hidup. Semua yang kita udah dengar, kita terima dengan sukacita. Karena semua itulah kemurahan kebaikan Tuhan.